temuan Bawaslu. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama anggota. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama anggota. Yang saya hormati teman-teman peserta pemilu dalam hal ini saksi partai politik. Yang saya hormati teman-teman ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja menjelaskan terkait sebuah peristiwa yang terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Konawe. Jadi saya di sini bicara norma dulu. Harus kita clearkan dulu bicara aturan. Berdasarkan PKPU 5 tahun 2024 terkait masalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, pada pasal 59 itu sudah dijelaskan terkait masalah mekanisme penyelesaian keberatan yang disampaikan langsung oleh teman-teman saksi partai politik, dalam hal ini Partai PAN. Kebetulan pada waktu itu Pak Saudara Asdar sendiri yang menyampaikan keberatan. Artinya apa? Di sini kita bicara masalah legalitas daripada mandat saksi partai politik untuk memberikan legitimasi apa yang diputuskan di forum rapat pleno. Jadi kemarin itu terkait masalah pencermatan yang dilakukan oleh teman-teman pengawas pemilu setiap berjenjang, setiap tingkatan itu, baik yang didapatkan langsung oleh PTPS, kemudian pleno di tingkatan kecamatan dengan dibuktikan dengan hasil itu kemudian diselesaikan dengan pleno tingkat kabupaten. Nah, di situ ada sebuah peristiwa yang terjadi pergeseran suara yang dimaksud oleh saksi dipertanyakan dalam forum, sehingga kami dari pihak Bawaslu merekomendasikan kepada pihak KPU untuk dilakukan perbaikan, kemudian disinkronisasi. Artinya apa? Di sini kita cocokkan data terkait masalah POM di hasil itu yang ditampilkan oleh teman-teman KPU pada waktu itu. Artinya apa? Di sini kan sebenarnya saksi juga ini harus menjelaskan secara clear and clean kepada partai politik, dalam hal ini PAN, terkait sebuah peristiwa yang terjadi, sehingga pada saat pencocokan data baik itu pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Konawe dan KPU, kemudian di hasil yang diterima oleh saksi pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, saksi tidak dapat menunjukkan di hasil itu untuk dilakukan perbaikan. Jadi seperti kebiasaan di rapat pleno, kalau ada perubahan itu maka dikoreksi di hasil yang dipegang, tetapi tidak ada data satupun yang bisa ditunjukkan oleh saksi dalam hal di Partai PAN. Kemudian setelah itu kami merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan perbaikan dan dicocokkan kembali terkait masalah data perubahan angka itu, diurut 1 atas nama Beni, kemudian di Repaldi, yang seharusnya itu di hasil 245 berubah jadi 252. Dari perubahan angka itulah yang kita jelaskan secara rigid di mana kesalahan ini terjadi, dan kemudian sudah dijelaskan oleh teman-teman KPU. Teman-teman saksi juga itu tidak ada yang berkeberatan, Pak. Itu sudah hal yang biasa untuk mengklarifikasi apa yang menjadi kendala di pleno kemarin di KPU Kabupaten. Sehingga aneh juga kalau saksi mengatakan bahwa tidak pernah mengetahui dan perubahan angka itu, sementara dia sendiri yang baca, dia yang mendatangani. Secara hukum berarti melegitimasi hasil perbaikan itu secara hukum dibuktikan dengan tanda tangan kejadian khusus hasil perbaikan yang telah ditulis disepakati oleh semua pihak termasuk pihak Bawaslu. Itu saya menjelaskan peristiwa yang terjadi di rapat rekapitulasi pleno di tingkat kabupaten. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Iya, saya sanggah kembali. Jadi ya, sebentar Pak Bar, sebentar. Ya, saya kira tadi sudah kita sepakat ya bahwa saya persilakan Bawaslu untuk memberikan konfirmasi terhadap fakta yang terjadi di rapat pleno di tingkat Kabupaten Konawe. Dan jawaban ini sesungguhnya sudah juga tersampaikan pada tanggal 6 kemarin ya di ruang legend. Saya kira ini kita terlalu berlarut-larut dengan masalah ini Pak Bahar. Bukan kami tidak mau akomodir, tetapi ini sudah terkonfirmasi dari awal. Ya, maksud saya gini, supaya kami berlanjut terus, karena kami juga ini berbatas waktu Pak Bahar. Dalam kegiatan pleno. hanya sekali saja untuk menegaskan Pak. Oh iya, silakan. Pimpinan sidang. Iya, sekali aja. Iya, Ya. sekali saja. Mudah-mudahan di tempat ini ya bisa selesai. Jadi, menurut keterangan saksi dari kabupaten, memang benar sudah tanda tangan, tapi pada saat itu sementara diskusi di luar.
diskusi di luar. Jadi dia tidak tahu cerita ini apa-apa terjadi. Nah, setelah itu dipanggil tanda tangan. Nah, oke lah kalau persoalan itu untuk mengklarifikasi nanti bisa misalnya dipanggil tersendiri. Hanya saya mau tegaskan di sini terkait angka-angka di pleno di tingkat PPK Latoma itu nilai partai politik itu ada 9. Iya. Nilai suara Beni ada 13. Kemudian jumlah suara pemilik nomor urut 5 itu 245. Itu hasil DA pleno kecamatan. Kemudian naik ke tingkat pleno kabupaten, ya, suara partai dari 9 berubah menjadi 7. Nah, ini sekedar saja nanti ya terserah mau seperti apa. Kemudian suara Beni dari 13 berubah menjadi 8. Itu pleno di kabupaten ini ada saya pegang ini. Jadi pimpinan sidang sebentar sama si bicara. Cukup. Ya. Kemudian jumlah suara pemilik nomor urut 5 dari 245 berubah menjadi 252. Inilah yang diberikan, data ini yang diberikan saksi saya di kabupaten sebagai keberatannya untuk diteruskan di provinsi. Nah, selanjutnya itulah fakta yang saya ceritakan. Bagaimana sebenarnya, dari mana sehingga suara partai dari 9 berubah jadi 7. Ya, dari mana suara Beni dari 13 berubah jadi 8. Dari mana suara total caleg nomor 5 dari 245 berubah menjadi 252. Itu saja yang kita persoalkan. Ya. Terima kasih. Oke ya, saya kira ini sudah terjawab ya, enggak usah lagi diulangi. Siap. Ya. Kalau ada dokumennya dan dokumen itu benar, maka berarti persoalannya clear, Pak. Kan dia kabarin sebenarnya semua mau tahu. Betul. Dokumen apa yang jadi Betul. Ya. Jadi Ya, sebelum pimpinan sidang ada informasi tambahan lagi, laporan masuk di Bawaslu Kabupaten Konawe pukul 3 sore tadi. Sudah ada pelapor, Pak. Mohon maaf ini saksi atas nama Pak Nuryadin melalui kuasa hukumnya atas nama Pak Hartono Isha melaporkan peristiwa yang dimaksud, Pak. Artinya apa? Besok mungkin kita akan lakukan pengkajian awal bersama teman-teman pimpinan untuk memeriksa apakah ada keterpenuhan syarat formil materialnya. Kalau memang terpenuhi syarat formil materialnya, kita registrasi, kita akan lakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Ini informasi tadi baru saya dapatkan pukul 3 sore. Sudah ada pelapor atas nama Pak Nuryadin. Oke. Ya. Pak Nuryadin melalui kuasa hukumnya. Terlapornya pihak KPU. Jadi nanti kita akan lakukan pengkajian awal dulu untuk keterpenuhan syarat formil materialnya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Oke, kalau begitu silakan dikonfirmasi dulu tentang hal ini. Setelah itu kita lanjut untuk pembahasan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan, Ketua Bawaslu, dan peserta pleno. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu begitulah apa adanya. Pada prinsipnya kejadian khusus itu sudah kita selesaikan. Itu soal angka-angka sebenarnya itu kita sudah finalkan dalam keputusan KPU Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor 1101. Di situ sudah tertuang jelas angka-angka. Dan kalau dianggap ini tidak final, izin pimpinan, di sini juga saudara Astar bertanda tangan. Maka enggak, begini, maksudnya kan kalau memang dia masih tidak anggap selesai, dijelaskan saja, dijelaskan saja. Ya, saya mau konfirmasi terkait kita diarahkan seolah-olah KPU ada melakukan pergeseran tanpa melalui prosedural. Saudara harus tahu juga, kalau soal internal PAN misalkan ya kita mau digiring-giring, bukan hanya saudara Beni yang digeser ke Rivaldi atau partai ke Rivaldi, bahkan suaranya Rivaldi di Kecamatan Taungauna, coba lihat, itu kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Karena kita mengkonfirmasi dengan sistem yang ada.
Ternyata ada kesalahan prosedural dari teman-teman PPS dalam mengisi form. Itulah yang kita perbaiki terus. Kayak misalkan bilangannya 25, ternyata ikatannya cuma 24. Itulah yang kita konfirmasi terus. Itulah yang menjadi temuan teman-teman Bawaslu yang kita konfirmasi, kita minta saksi hadir. Kalau dibilang saksi ada di luar tuh bohong. Kalau dibilang saksi itu tidak mendengar tuh bohong. Kalau dibilang saksi tidak membaca itu bohong. Karena dia tahu konsekuensinya ketika menandatangani sesuatu. Termasuk kalau misalkan Pak Bahar, apakah Pak Bahar berani bertanda tangan kalau tidak membaca, kalau tidak mendengar? Itu tidak mungkin karena ini berefek pada persoalan konsekuensi hukum. Terima kasih pimpinan. Oke, cukup Pak Bahar ya? Cukup ya. Ya, saya kira ini juga aduan sudah masuk ya, tidak perlu lagi kita perdebatkan. Oke ya? Cukup ya? Kan tadi ini supaya Bapak juga dengar. Karena sesuai dengan permintaan Ketua Bawaslu dalam model apa yang dilakukan oleh KPU Konawe. Dan tadi sudah disampaikan. Oke ya? Saya kira cukup untuk perdebatan ini. Nanti teman-teman Konawe siapkan saja kronologisnya terhadap masalah itu ya supaya nanti terkonfirmasi dengan teman-teman Bawaslu ya. Oke. Saya kira cukup teman-teman sekalian, saya persilakan untuk membacakan silakan. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa.